Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, masih bisa bangun dalam kondisi kampung kita aman, badan kita sehat, dan insya Allah ada rezeki yang bisa kita makan pada hari ini. Dan kata Nabi SAW, orang-orang yang mendapatkan 3 hal itu ketika pagi, maka fakaan nama hizat lahu dunia, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia seluruhnya. Maka tentu kesyukuran harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, bahkan dalam kondisi yang seminimal mungkin seperti itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan tentang sholat yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua iftitah, kemudian yang ketiga ta'awun, kemudian yang keempat basmalah, kemudian yang kelima al-fatihah, yang keenam baca surat, kemudian yang ke-7 takbiratul ihram lewat takbiratul ihram, kemudian yang ke-7 rukuk, kemudian yang ke-8 i'tidal niku bangkit dari rukuk. Nah, Nabi SAW bersabda, "Summarfa hatta ta'tadilla qa'iman," maka bangkitlah dan beritidal sampai kamu berdiri. Jadi habis rukuk bangkit sampai lurus lagi. Nah, bacaannya apa? Disebutkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, Nabi SAW ketika itidal dari rukuk berdiri lagi, dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. Fakulu, maka kalian makmumnya ucapkan Rabbana walakal hamd. Berdasarkan dalil ini, Rabbana walakal hamd. Kok misalnya dengan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardh dan seterusnya, maka monggo kalau memang ada atau punya dalilnya, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari rukuk ke berdiri, tangannya diangkat, sami Allah liman hamidah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza arada ayyar ka'a wa yasna'u idza rafa'a minar ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi syai'in fi shalah min shalah wa huwa qa'idun. Jika beliau ingin rukuk dan bangkit dari rukuk, dia ingin berdiri, pengen rukuk dan bangkit dari rukuk, maka beliau mengangkat tangan. Jadi mau rukuk dia mengangkat tangan, Allah Akbar. Oke, dari rukuk berdiri sampai Allah liman hamidah, angkat tangan. Namun beliau tidak mengangkat tangan keduanya dalam sholatnya saat duduk. Jadi duduk itu dari sujud ke duduk atau duduk ke sujud tidak pakai angkat tangan. Nah, tapi nanti dalam fikihnya orang Syiah itu malah angkat tangan. Makanya ciri khas agama Islam yang benar itu nggak akan sama dengan agama lain. Nah, ciri khas agama Syiah itu akan selalu berbeda atau bertentangan dengan agama Islam pada umumnya. Aneh-aneh gitu, itu orang Syiah, orang aneh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, Islam yang dicontohkan Nabi itu berusaha untuk tidak mau sama dengan agama di luar Islam. Tapi nek wong Syiah itu dalam fikih itu mesti berusaha untuk bedani dengan wong Islam pada umumnya. Kemudian posisi tangannya seperti apa setelah sami Allah liman hamidah? Apakah lurus, apakah ditaruh
balik gitu. Nah Imam Ahmad bin Hambal punya apa ya itu? Punya pendapat. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika seorang bangkit dari ruku' bangkit gitu kan. Insa'a arsala yadayhi, kalau mau ya dilepaskan tangannya ke bawah. Ada yang buatan sedekap. Wa in kana wadu'a yaminahu 'ala simal. Tapi kalau mau ya tangan kanannya taruh di atas tangan kiri alias sedekap ya enggak apa-apa. Artinya gini, beliau mengakomodir dua pendapat. Karena memang ada khilafiyah. Khilafiyahnya itu dua-duanya ulama ini yang saya tahu tidak ada dalil. Jadi tidak ditemukan dalil, atau saya sendirilah belum membaca dalil adanya perintah secara khusus bersama Allah lima itu dicekek apa dicekek. Yang ada adalah pendapat ulama. Pendapat yang pertama lurus, pendapat yang kedua kembalikan kayak kembali sebelum ruku. Kan sebelum ruku tangannya ngeten to. Bagi ruku. Nah, sampai Allah lima dah balik meneh gitu. Itu pendapat. Dalilnya ulama saya sendiri nggak tahu. Nah makanya Imam Ahmad bin Hambal gandeng dua-duanya pendapat gitu kan, maka digabungkan. Yuk pilihan terserah. Nah makanya saya sering katakan ya namanya fikih itu akan sering dengan dapatkan khilafiyah. Salah satu contohnya ini. Sehingga dengan yang diluruskan ya orang usah nyeneni atau apa istilahnya ngelok yang sedekah. Jenenge sedekah ya ora usah nyalahke sing sujud. Karena dua-duanya tidak apa-apa. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berdiri kan terus sujud toh. Allahu Akbar sujud toh. Nah niku yang duluan ke tempat sujud atau lantai, tangannya atau dengkulnya. Nah, ini juga sama, khilafiyah juga. Khilafiyah yang kemudian mau nggak mau ya ada dua perbedaan, dan dua-duanya ya, setelah dibaca ya ditimbang-timbang ya susah memutuskan mana yang paling benar. Kayak Syekh Albani itu tangannya dulu, nanti kayak Syekh bin Bas dengkulnya dulu. Nah maka Ibnu Taimiyah kemudian meramu mirip kayak perkataan Imam Ahmad tadi, amma sholat bikullihima faja'izah bittifaqil ulama insa'al musalli yadu'u rukbatayhi qabla yadayhi. Adapun sholat maka ada dua cara yang dua-duanya boleh dan itu disepakati ulama. Oke gini, ulama berbeda pendapat tapi pendapatnya tidak kemudian saling menyalahkan itu. Yang pertama, innal musalli yadu'u rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi yang pertama itu seorang yang sholat itu meletakkan dengkulnya dulu, lututnya dulu, baru tangannya. Lutut baru tangan. Kemudian yang kedua, wa in sa'a wadu'a yadayhi, boleh juga letakkan tangan dulu, summa rukbatayhi, dan lututnya. Wa sholatuhu shahihah, dan dua-duanya benar. Fil halatain, dalam keadaan dua-duanya. Tapi kan tetap pilih, gitu. Jadi kan tidak bisa dong meletakkan dua-duanya bareng gitu. Pasti tetap harus pilih. Bagaimana? Pakulinan. Iya. Bittifaqil ulama. Pakulinan juga bisa, atau mana yang paling mudah. Kadang kan mungkin karena gemuk gitu kan, tangan sih udah sakit, dengkul dulu. Atau mungkin karena sepuh, osteoporosis dan sebagainya. Walakin tanaza'u fil afdol. Nah, perbedaannya bukan soal mana dulu, tapi lebih ke mana yang lebih utama di situ. Artinya beliau memahami memang ada perbedaan pendapat, tapi bukan soal salah benar, tapi mana yang utama. Buat untuk yang melihat kasus korban ibu, ketika korban itu boleh jantan atau betina, itu
dua-duanya boleh. Tapi soal mana yang utama, nah itu ulama sepakat yang utama ya jantan. Tapi jantan pun juga lebih utama lagi ya bertanduk. Nek kambing ya, kemudian warnanya ada hitam ada putihnya gitu. Jadi cara nyari keutamaan tuh cari keutamaan yang benar-benar total gitu. Enggak cuman jantan ngono tok. Lebar jantan enek tanggane sing kuwate tuku sak pedes wedok dilokke. Ngono ki rasah. Enggak boleh gitu. Bahkan khilafnya adalah tentang keutamaannya. Dan kalau memang dengan mengejar keutamaan ya komplit sekalian. Jantan bertanduk gitu. Warnanya ireng putih gitu. Terus lemu dia sehat gitu. Nggak perlu galak pisan gitu kan. Maka itu jenengan dapat keutamaan yang paling utama gitu. Wis tukune mung jantan kering, ngelokke sing wedok sing luwih gedhe, ngelokke macam-macam. Nah itu kayak gitu enggak boleh model-model gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku soal iktidal. Jadi iktidal niku bangkit dari rukuk dalam kondisi jujur. Bacaannya nggih namung subhana Rabbana walakal hamd. Bacaan kita sebagai makmum. Nah, imamnya sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Pun niku mawon, ada yang menanya? Monggo, Pak. Imam sholat berjamaah masalah terlambat. Terlambat. Telat, datangnya telat. Nggih. Misalnya telat 1 rakaat. Nggih. Itu kan kalau maghrib dan subuh itu kan menjadi 1 rakaat terus tahiyat. 1 rakaat tahiyat terdengar tahiyat. Tapi ada 4 rakaat itu kan akan ada 3 kali. Itu bagaimana? Kalau yang isya apa tahiyatnya 3 kali. Ya, kalau 4 rakaat. Nggih. 1 rakaat. Dan ini baru ke 1, ini kan sudah rakaat pertama imam. Ya kan? Ini 2, ini mengikuti ikut tahiyat lagi. Masih kurang 1. Nggih. Tahiyat tadi berarti 3. Zuhur, asar, isya. Perkara 1 rakaat awal kan menjadi rakaat 3. Kalau maghrib dan subuh kan tiap rakaat menjadi 1 tahiyat. Pertanyaannya, Itu artinya bagaimana itu? Apakah setiap rakaat itu makmum juga membawa tahiyat? terus buat yang masbuk itu pilihan, ada pilihan. Jenengan menganggap gerakan atau urutan jenengan itu sama kayak imam atau enggak. Kalau sama kayak imam berarti jenengan tinggal nambah yang kurangnya. Tapi kalau jenengan mengurutkan dari awal berarti jenengan tinggal nambah kekurangan urutannya. Misal imam dapat 1 rakaat, berarti imam dalam posisi rakaat kedua, gitu. Terus jenengan masuk dan jamaah niku. Nah, tinggal jenengan nek ngikut imam, berarti jenengan kan rakaat 2 udah, 3 udah, 4 udah, gitu. Gitu. Nah, kirang rakaat yang ke 1. Karena 1 posisi terakhir, ya sudah, ya tasahud juga. Yang saya tanyakan itu bahasa tahiyatnya enggak? Kenapa? Misalnya subuh seperti ini, saya telat 1 rakaat. Padahal kan ikut 1 rakaat. Iya. Memang kan sudah salah. Iya. Jadi kan dua tahiyat. Lagi. Nah ini makmum ikut membaca tahiyat atau tidak? Baca. Jadi tiap Sing jenengan tanyakan subuh sik napa sing rakaat 4 sik. Subuh sik. Nggih, contoh subuh nggih. saya datang terlambat. Lah nggih, contohnya subuh sik nggih. Ya. Kan 1 rakaat. Iya. Ya. Ini sudah
tahiyat, oke. Iya. Ya. Kemudian kan kurang satu. Iya. Nanti tahiyat lagi. Jadi tahiyat lagi. Nah, ya. Baca lagi. Baca lagi. Iya. Seperti lainnya kan gitu ya. Iya. Jadi kalau memang Maksudnya ikut membaca tahiyat atau tidak? baca, jadi setiap gerakan yang menjadi kekurangan dalam sholat ya dibaca. Artinya kalau apa namanya, ada sujud ya dibaca sujudnya, ada rukuk dibaca doa rukuknya, termasuk tahiyat ya dibaca doa tahiyatnya. Dan Sedikit lagi. banyak lagi ya boleh kok, Ribon. Masalah gerakan dan bacaan. Gerakan dan bacaan ya Ribon. Allahu Akbar itu tadi kan mereka Allah, jadi ada Allah Akbar bersedekah. Iya. Sedekah dulu baru Allah Akbar. Iya. Termasuk sami Allah yang sedekah. Iya. Di sini belum baca sami Allah sudah sedekah baru sami Allah yang sedekah. Iya. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau saya pernah baca memang di situ ada perbedaan pendapat seperti itu. Tapi ya, dari pendapat yang banyak itu ya, nah saya mengikuti pendapatnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan yang beliau merojihkan itu memilih pendapat yang lebih kuat, yaitu bareng Allahu Akbar. Itu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan itu ya, Imam Haram ini rata-rata ngoten iku Allahu Akbar ini. Cuman nanti perbedaannya lebih ke jane mboten sedekap lagi Allahu Akbar jane lho. Nek digatike itu diangkat dulu. Pas ngangkat itu mboten ngendikan apa-apa. Nah, begitu pas mau sedekap Allahu Akbar. Itu mboten ketahuan Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Ya memang di situ khilaf banget itu. Tapi nek saya dari awal Allahu Akbar. Ada lagi? Iya. Iya. Berkaitan dengan masalah tadi Mamur Masbuk tadi. Iya. Kami ketika pada waktu safar itu kan untuk masalah sholat zuhur dan asarnya itu di jamak qashar. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu kita jadi masbuk. Iya. Dan masbuknya itu untuk yang sholat pertama, 2 rakaat pertama itu kita jatuhnya pada saat tahiyat. Otomatis surutnya tahiyat kan, otomatis imam berikutnya kan sholat yang 2 rakaat berikutnya karena di qashar. Iya. Nah itu pas pada waktu itu 2 rakaat pertama itu kita sudah salam, tapi posisi kita itu berarti mengurangi yang 2 itu, atau istilahnya kan karena kita khawatir nanti kalau pas 2 rakaat berikutnya kita ketinggalan lagi kan, berarti kan jadi masuk lagi tidak bisa menutup lah istilahnya, bisa gitu. Nah itu tindakan yang saya lakukan kemarin dengan teman-teman itu, istilahnya ikut yang pertama tadi setelah tahiyat langsung berdiri 2 rakaat mengejar yang ketinggalan tadi, terus yang berikutnya otomatis masuk lagi. Itu yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Iya. Terus yang kedua tentang masalah sholat witir. Witir. Karena kita kan mungkin sudah terbiasa dengan hal yang begitu. Nah, pada saat itu kan mungkin karena kecapean ataupun hal-hal yang lain itu mau sholat witir lah, itu untuk menutup itu adalah kebetulan pas pada waktu itu sudah mancing adzan. Nah itu ya yang saya laksanakan itu melanjutkan untuk sholat witirnya itu, atau berhenti itu tidak sholat witir karena posisinya sudah posisi adzan gitu. Iya. Ini gitu. Iya, yang pertama ya jamak qashar. Jamak ya, itu sebabnya bisa banyak hal, nggak harus safar. Salah satunya sebabnya safar. Jamak ini mengumpulkan 2 sholat di satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dikumpulkan di depan namanya jamak takdim. Nah, dikumpulkan di belakang namanya jamak takhir. Nah, terus yang sholat 4 rakaat bisa jadi 2, itu namanya qashar. Nah, qashar sebabnya cuman karena safar. Qashar
itu sebabnya cuman karena safar. Tapi nek jamak sebabnya bisa selain safar. Misal ada dokter ajeng operasi gitu. Nah, karena dia memperkirakan ki operasinya suwe ki, nah, maka dia menjamak sholat asar sama duhur dilakukan di waktu duhur itu bisa. Tapi nek dijamak kosor ndak bisa, wong dia nggak kemana-mana, kecuali dia dokter luar kota juga. Misal dokter dari Amerika datang ke Solo mau operasi Pak Jokowi misalnya, maka itu boleh dia jamak kosor. Nah, yang ditanyakan tadi, ya jamak kosor karena safar dua-dua gitu loh. Nah, yang pertama sudah telat sak rakaat gitu kan, maka ya namanya jamak kosor ya berarti itu diselesaikan satu dulu baru satu. Maka ketika yang pertama itu ikut imam telat sak rakaat ya begitu. Pas tasahud aja. Pas tasahud. Tasawuf apa? Tasahud akhir sudah. Rakaat kedua. Telatnya dua berarti. Iya. Ya. Jadi pas sholat yang pertama misal duhur gitu, nah itu ternyata sudah tasawuf akhir, berarti kan telatnya dua, yang otomatis jenengan nambah dua, sehingga dengan nambah dua itu jenengan sudah terhitung sholat yang pertama yaitu sholat duhur. Nah, karena tahu imamnya nanti bakal mengjamak dan mengkosor dua lagi untuk asar gitu kan. Ya jenengan begitu salam yang dua gitu, jenengan langsung ikut imamnya, ketemunya apapun ya diikuti udah. Soal nanti telat dua lagi ya nggak apa-apa gitu. Cuman saran saya gitu. Kalau kita kemarin udah belajar gitu, itu yang namanya rukun sholat itu kan Al-Fatihah gitu. Terus surat itu sebenarnya tidak rukun. Tapi nek memang jenengan pengen baca surat ya bacalah yang pendek, biar nanti kekejar imam yang jamak kosor itu ketinggalannya ben ra kokean gitu. Di situ aja gitu. Saran saya itu. Jadi gerakan jenengan dalam rangka kejar imamnya itu jenengan bisa perpendek lah bacaannya dan lama dari doanya gitu. Itu enggak apa-apa. Nek misal akhirnya telat juga ya tidak apa-apa juga gitu, tidak ada masalah. Yang penting yang pertama tadi disempurnakan selesai, nah lanjut kedua juga selesai. Nah terus pertanyaan berikutnya apa mau witir. Nah, masuk masjid terus posisi di masjid teman di rumah, oh masih di rumah, oke. Posisi masih di rumah ya, tapi sudah adzan. Nah, gimana gitu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu ya, selain sholat wajib yang 5, ada sholat sunnah yang ditekankan banget. Saking ditekankannya itu Nabi safar itu tidak meninggalkan 2 sholat ini. Nek sholat sunnah lainnya ditinggalkan nek safar, kecuali 2 ini, yaitu sholat witir dan sholat qobliyah fajar. Nah, sholat witir itu apa? Sholat penutup sholat sunnah yang nutup sholat. Nah, namanya ditutup. Nah, sholat wajib itu terakhirnya kan isya niku, maka ditutupnya dengan witir. Nah, witir niku dari namanya aja udah witir, maka dia ganjil. Ganjil berarti minimal 1. Karena bisa 3, 5, 7. Nanti soal teknis pelaksanaannya, nek 1 yo sekali terus langsung salam. Nek 3 itu bisa 3 rakaat salam 1 bisa, atau 2 salam terus ditambah 1 salam itu ya bisa. Tarawih dan Masjid Haram, Masjid Nabawi ini pakai yang kedua. Jadi witirnya itu mesti 2 salam terus tambah ganjil 1. Nah, nek 5 maka jenengan bisa 2 salam 1 salam, atau langsung 5 salam 1 ya bisa, dan seterusnya. Niku witir, sholat sunnah penutup sholat. Nah, ada juga sholat
qobliyah fajar. Nah itu fix cuman 2 rakaat, nggak bisa terjadi 4 rakaat, nggak bisa. Itu cuman 2. Dan waktunya nek witir tadi itu setelah isya sampai sebelum subuh, gitu. Sebelum subuh niku tandane ya adzan subuh. Nah maka nek yang qobliyah fajar maka sejak masuk subuh sampai ditegakkannya sholat subuh. Nah sehingga ketika dengan pas mau sholat witir kok sudah benar-benar sudah dengar adzan gitu. Ya nek saya ulalam itu berarti ya waktu sholat witirnya sudah melewat gitu. Jadi tidak usah sholat witir gitu. Tapi kalaupun misal dengan mau sak rakaat tak silwae gitu kan, dengan mau tetap sholat ya insya Allah itu juga tidak apa-apa juga. Cuman mungkin dari sisi keafdolan itu sudah keluar waktunya walaupun sedikit gitu. Makanya ada 2 kondisi manusia seperti Abu Bakar dan Umar gitu. Nek Abu Bakar itu orangnya teliti, maka timbang kelewat barisa sholat witir. Nek Umar karena orangnya kuat gitu kan, yakin mantep gitu kan, maka dia lebih seneng sholat witirnya itu setelah tahajud, karena dia yakin aku mesti sotangi gitu. Yang jelas ini sholat sunnah dan hukumnya mu'akadah yang ditekankan. Tapi kalaupun sudah ditekankan kok luput, ya jenengan nggak dosa juga gitu kan. Nah cuman catatannya para ulama itu yang sunnah mu'akadah ini nek sengaja ditinggalke, ini berarti orangnya bermasalah dari sisi keimanan. Nah, gitu. Bermasalah lagi bukan berarti gimana. Maksudnya kalau dia itu orang baik, orang soleh, nah, 2 sholat ini pasti akan diusahakan untuk tidak kecer gitu. Makanya kalau Ramadan itu kan kita bisa 8 plus 3 11 nonton itu rutin sebulan gitu kan. Maka setelah Ramadan ya artinya ya kayak gini, itu jangan ditinggalkan, tapi ya enggak kudu sholat niku. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu yang ajeb senajano sithik. Sehingga dalam konteks dengan waktu Ramadan sudah istiqomah 11 misal, atau mungkin di masjid tertentu 23 gitu kan, maka ya setelah Ramadan itu dilanjutkan istiqomahnya, walaupun tidak harus 11, 2 plus 1, 2 ini nopo tahajud, 1 ini witir. Nah, itu lebih baik timbang belas, timbang ngenteni Ramadan gitu kan. Maka dengan istiqomah 2 plus 1 itu sudah baik. Nah caranya gimana? Nah jenengan mau tipikal Umar apa Abu Bakar? Nah jenengan tipikal Abu Bakar ya sadurunge tidur dengan nambahin itu. Nah jenengan tipikal Umar yakin kok aku sadurunge subuh tangi kok wong gaene sing ngadan aku, sing buka lawang aku. Nah monggo jenengan istiqomahkan itu. Kok jenengan 2 plus 1 uyur ngadan tambah lagi 2 sebagai tahajud. Akhirnya nanti kecekelin 6 plus 1 ya alhamdulillah, kecekelin 4 plus 1 ya alhamdulillah. Pokoknya yang penting istiqomah ngoten mawon gitu. Terus itu perlu dilanggengkan, dan banyak ulama yang mengatakan tanda Ramadan seseorang itu diterima ya setelahnya. Setelahnya gimana? Istiqomah gitu. Bar poso Ramadan full poso, bar Ramadan sregep Senin Kamis. Nah itu tanda istiqomah. Atau sregep tahajud sama witir raketan 2 plus 1 itu juga lebih baik gitu. Baca Quran pas Ramadan sedina bisa sejus, bahkan mungkin ada orang tertentu sehari bisa 5 juz gitu. Maka di luar Ramadan yang tadi raketan 5 ayat benar tiap hari tidak apa-apa, atau 10 ayat tidak apa-apa. Jangan kemudian rampung Ramadan Qurannya tutup, lebok kresek ireng, lebok bufet gitu kan. Pas lebu Ramadan dicari bingung. Nah Quran pun dia. Nah dia terbunyi Pak, kita tak kresek ini. Nah ngoten sang, ampun ngoten niku. Jadi tetap dibaca raketan 5 ayat, 10 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Penting istiqomah.
Wonten malih? Nggih, pripun? Orang itu kan dulu berkata ya, pada Rasulullah tentang kiamat. Nggih. Rasulullah kan kalau Allah akan beserta dengan orang yang kamu cintai. Berarti apakah itu juga tidak melakukan sunnah? Maksudnya mencintai tok ngono. Nggih. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu cinta Allah, cinta. Maka tanda cintanya fattabi'uni, melu aku. Jenenge melu niku ya berarti menjalankan syariat. Kula tekoki ten ibu-ibu, Bu, garwa jenengan nek sanjang cinta ning wegah kerja niku tegese niku cinta napa mboten Bu niku? Mboten. Dadi wong lanang mbok ngomong cinta sedina ping 1000 wegah kerja kuwi cinta apa kuwi mboten. Cinta koboi, cinta ra cetha niku nggih. Artinya tanda cinta itu bukan cuma sekedar ngomong cinta, tapi tidak dipraktekkan. Cinta yang terbaik itu ya tadi mengikuti, mencontohi, menapaki apa yang dilampahi Nabi. Kalau contohnya meneh, jamaah cinta Rasul atau jamaah muji Rasul. Nah, misal ngoten nggih. Wah, sholawatan nih nanti jam 2, jam 3. Nah, bar ki ngantuk ora subuhan. Ngono kuwi apa ya cinta Rasul gitu kan. Nah, ndak. Yang namanya cinta Rasul itu ya menjalankan yang utama dulu, wajib-wajibnya itu. Nah, sunah-sunahnya juga dikerjakan, bukan kemudian dibutuhke dengan jaket majelis cinta Rasul apa-apa ndak gitu. Tidak penting itu semua gitu. Ngoten gitu. Sama kayak beberapa orang kan dituliskan gitu kan, I am Muslim gitu kan, Muslim. Tapi nganggo jaket kuwi ning ra salat gitu. Banyak orang-orang kayak gitu tuh. Nah, itu jelek itu nih. Jadi klambine, topine la ilaha illallah, tapi nek pas adzan ora salat gitu. Itu kurang tepat gitu. Nah, yang tepat adalah orang-orang yang kemudian mengikuti sunnah itu, menjalankan. Makanya nanti nek ngomongnya badu tadi, okay, itu nanti ada lagi badu yang datang ke Nabi, kemudian bertanya, ada utusanmu datang ke tempatku, ngomong, katanya kamu Rasul, bener gak? Terus kami menjawab, betul. Siapa yang nunjuk kamu? Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Terus habis itu dia bersumpah, demi yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengutus kamu, apa benar Allah itu mewajibkan kamu, mewajibkan kita sholat 5 waktu? Benar. Terus tanya lagi puasa, tanya lagi zakat, tanya lagi haji. Terus terakhirnya orang Badui ngomong, wes aku bakal nglakoni sing tak takokke iki tok, wis til, bar kuwi wis. Kata Nabi, ya nek emang kowe nglakoni kuwi tok ya kowe tetep mlebu surga. Artinya ada kondisi di mana memang syarat minimal seseorang itu untuk bisa sampai ke surga itu ada iman, kemudian ada rukun Islam itu. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, baru nanti sisanya itu menjadi keutamaan. Contoh misal nopo jenggoten karo ora, nah itu keutamaan saja, tidak kemudian menyebabkan Islam dan tidak Islam. Sing jenggoten kok karena jenggoten ora wong Islam bae ndak. Atau kemudian nek perempuan kudungan kali cadaran, nah itu sing cadaran itu ya keutamaan aja ya. Tidak kemudian sampai pada level iki lu Islam iki ora ndak gitu. Terus tadi kok ditanyakan cinta tok ning ra salat ya kuwi ra cinta gitu. Sama kayak tadi seorang laki-laki ini, aku cinta kowe. Nah ini sentongnya berhasil tak imas, pokoknya aku cinta. Nah makanlah cinta itu. Oke, ada lagi? Cekap. Ibu mau nanya, rakyat tok mas. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi nih ada pertanyaan kapan aja silakan di WA. Nomornya saya sudah kasih ke Mas Teguh. Dan nomor yang simpati ya, orang nomor yang mentari. Oke. Dan jangan bisa kirim WA kapan saja nanti saya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.